Jemaat yang terkasih, selamat beribadah bagi kita sekalian. Bersyukur malam ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati persekutuan bersama Kristus melalui ibadah keluarga saat ini. Mari mempersiapkan hati untuk masuk dalam kudusan Allah. Mari kita bersaat teduh. Jemaat yang terkasih, mari saya undang kita bangkit berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyikan pujian Allahkulah kuatku dan mazmurku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Saat ini kami datang kepadamu dan menyembah Engkau. Layakkan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Kiranya Engkau berkenan hadir dan melengkapi kami dengan kasih karunia-Mu, agar puji-pujian, doa, pemberitaan firman menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bermasuk pujian secara berbalasan dari Mazmur 8 ayat 1 sampai dengan 10. Mazmur 8 ayat 1 sampai dengan 10. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya
dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Engkau membuat dia berkuasa atas perbuatan tanganmu. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, burung-burung di dora dan ikan-ikan di laut. Ayat 10 kita baca bersama. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Jemaat dipersilakan duduk. Kita mengangkat pujian Kidung Jemaat 62 ayat 6. Engkau dekat jalanku, ku maklum. Jemaat yang kekasih, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih karena saat ini Tuhan dalam persekutuan kami bersama dengan keluarga kami mau membaca, kami mau merenungkan firman-Mu, ya Tuhan. Tolonglah kami supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Oleh karena itu hadirlah di tengah kami dengan Roh Kudus-Mu dan memberikan kami pengertian. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami mau mendengar sabda-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Bacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 2 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan menghembuskannya, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup.
Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menurut Alkitab, kesaksian Alkitab, Allah menciptakan langit, bumi dengan segala isinya itu dalam waktu 6 hari. Nah, hari pertama sampai hari kelima Allah menciptakan terang dan gelap, sampai dengan Allah menciptakan ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Itu hari pertama sampai dengan hari yang kelima. Nah, hari yang keenam, saudara-saudara, Allah menciptakan manusia. Dan pada hari ketujuh Allah beristirahat. Dalam pengertian, saudara-saudara, Allah melihat atau menyaksikan ciptaannya sendiri dan memberkatinya. Dan juga, saudara, kalau kita perhatikan, setiap kali Allah selesai menciptakan, maka Ia katakan semuanya itu baik. Nah, itu bisa dalam Kejadian pasal 1 bisa kita baca, saudara, dalam ayat 10, ayat 21, ayat 25, terlebih lagi ayat 31 dari Kejadian pasal yang pertama, dibilang begini, maka Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Jadilah terang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Itu saudara-saudara yang kekasih. Jadi semua yang diciptakan Allah itu tidak ada yang tidak baik. Semuanya baik. Nah, kalau misalnya ada yang tidak baik atau manusia tidak baik, itu salah sendiri. Ya, bukan salahnya Allah. Ya, karena Allah menciptakannya semua itu sungguh amat baik. Saudara yang kekasih, kalau kita baca ayat yang ke-7 dari bacaan kita, Kejadian 2 ayat 1 sampai 7, ya, maka ada 3 kata yang menjelaskan tentang manusia. 3 kata. Pertama adalah membentuk. Kedua, debu tanah. Ketiga, nafas hidup. Itu 3 hal, saudara-saudara, yang menjelaskan tentang manusia. Nah, kalau kita baca Kejadian 1 ayat 26, ya, kita baca Kejadian 1 ayat 26, begini bunyinya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, saudara yang kekasih, ya, maka kita lihat, ya, membentuk, ya, kata membentuk itu bisa juga diartikan menjadikan. Itu menurut Kejadian 1 ayat 26. Ya. Allah bekerja membentuk manusia atau menjadikan manusia seperti seorang seniman yang menghasilkan karya cipta
yang indah. Dan karya cipta yang indah pada manusia adalah kemampuan diri untuk berinteraksi dengan Allah. Ya. Keindahan karya cipta pada manusia adalah kemampuan dirinya untuk berinteraksi dengan sesamanya dan juga dengan alam ciptaan lainnya. Nah, saudara yang kekasih, manusia diciptakan dari bahan debu tanah. Ya. Gitu. Ya. Nah, debu tanah kita tahu sangat halus, saudara-saudara. Ya. Dan itu menjelaskan bahwa tubuh manusia itu rapuh, saudara. Karena diciptakan dari debu tanah. Kita tahu kalau debu tanah kita tiup saja sudah hilang, saudara. Nah, manusia diciptakan dari debu tanah yang sangat halus, yang menjelaskan memang bahwa tubuh manusia itu rapuh, tubuh manusia itu mudah rusak. Namun Allah menciptakan manusia itu tidak hanya dengan karya, tapi dengan kuasanya, saudara-saudara. Dan lebih lagi, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya, saudara, walaupun manusia itu diciptakan dari debu tanah yang gampang hilang atau lemah, tapi Allah memberikan kemuliaan bagi manusia. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya, saudara-saudara, ada hubungan yang khusus antara Allah dan manusia. Ada persekutuan yang senantiasa terjadi antara Allah dan manusia. Walaupun manusia memang tidak sama dengan Allah, karena manusia itu sifatnya sementara dan Allah kekal, saudara. Nah, oleh karena itu manusia adalah ciptaan Allah, adalah pencipta, dan setiap ciptaan, saudara, kalau kita lihat setiap ciptaan itu pasti ada istilahnya kalau di barang-barang dagangan itu ada kadaluarsa. Ya, saudara-saudara, ada kadaluarsanya. Artinya sifat sementara itu. Seperti yang dikatakan dalam kitab Mazmur, saudara-saudara, kalau sudah saudara membaca itu Mazmur 103 ayat 15 sampai dengan ayat 16. Di sana digambarkan bagaimana manusia itu seperti bunga rumput. Pagi dia berbunga, sore sudah layu. Ketika angin melintasinya, tidak ada lagi dia. Itulah sifat manusia yang sementara. Dengan kata lain, saudara, hidup di bumi ini sementara bagi manusia, dan setiap orang akan berakhir hidupnya. Dan jika sudah tiba masa akhir hidup manusia, maka dia akan menutup matanya, seolah-olah tidak mau lagi melihat segala-galanya, dan meninggalkan semua yang pernah ada. Dan ketika hidup manusia berakhir, dia akan kembali pada penciptanya. Dan saat manusia bertemu dengan penciptanya, yaitu Allah, saudara-saudara, Allah akan bertanya, saudara. Allah akan bertanya kepada manusia. Dan Allah bertanya bukan pada
status, ya, atau kebesaran manusia, saudara-saudara. Tapi Allah bertanya, apa yang telah dibuat manusia untuk Tuhan Allah? Itu yang ditanyakan. Ya. Nah, bukan ditanya seberapa hartamu di dunia, tidak. Statusmu apa, enggak. Tapi Allah tanyakan ketika manusia, ya, hilang nafasnya, nefas itu, hidupnya, nyawanya, dia kembali kepada Sang Pencipta, dan Sang Pencipta yaitu Allah itu bertanya seperti itu, saudara. Ya, apa yang telah dibuat manusia untuk Allah? Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya manusia hidup dan mampu berbuat yang sesuai dengan kehendak Allah, maka Allah memberikan nafas kehidupan pada manusia, dan manusia menjadi makhluk hidup. Manusia menjadi berarti dan mulia. Dengan kata lain, saudara-saudara, Allah tidak saja memberi hidup, tapi juga menjadikan manusia itu lebih terhormat, menjadikan manusia itu bernilai dari segala yang diciptakannya. Nah, oleh karena itu, mari saudara-saudara, ya, Bapak Ibu yang kekasih, hargailah hidup ini. Itu, saudara-saudara. Hargailah hidup ini dan mengakui bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Dan hidup yang kita jalani hanyalah dari kemurahan Tuhan. Dan apa yang kita miliki adalah kepunyaan Tuhan. Nah, karena itu, saudara-saudara yang saya kasihi, isilah kehidupan ini dengan hal-hal yang positif. Isilah hidup ini dalam menjalani kehidupan ini, saudara-saudara, ya, lakukanlah hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Marilah menjadi berkat, saudara, bagi sesama, ya, dalam dan demi kemuliaan nama Tuhan. Ya. Misalnya menolong saudara-saudara lain, ya, saudara-saudara kita yang membutuhkan, ya, makanan, minuman, ya, membutuhkan, ya, ekonomi, ya, oleh karena, ya, pandemi COVID-19 ini, saudara-saudara, ya, membantu atau menolong mereka yang mempunyai masalah-masalah, ya, kesehatan atau ekonomi, begitu saudara-saudara yang kekasih. Dan mari kita wujudkan damai sejahtera Tuhan melalui hidup bersama dengan sesama. Maka Tuhan Yesus akan memberkati kita semua, saudara. Sehingga dalam kita menjalani kehidupan ini, ya, walaupun ada pergumulan, kita dapat menjalaninya itu dengan hal-hal yang baik, saudara. Ya, tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan juga orang lain demi kemuliaan Tuhan. Terpujilah Kristus, saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari saudara-saudara yang kekasih, kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari kitab Bakti 117 bait 1 dan bait yang kelima.
Saudara yang kekasih, mari kita satu dalam doa. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa di surga, kami datang kembali menghadap hadirat-Mu, ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena dalam kehidupan kami, dalam pergumulan kami masih boleh mendengar firman Tuhan. Boleh merenungkannya bersama-sama. Dan melalui firman Tuhan ini Bapa, kami boleh menyadari pula bahwa kami sebagai manusia adalah lemah. Kami sebagai manusia hidup di dalam keterbatasan. Dan di dalam kelemahan dan keterbatasan hidup ini, apa yang harus kami lakukan untuk Tuhan, untuk sesama kami? Itulah yang menjadi perenungan kami, Tuhan, melalui firman Tuhan ini. Tolong kami, Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan ini dengan pimpinan Roh Kudus tentunya. Karena kami lemah, karena kami terbatas. Tapi kami beriman kepada Tuhan yang penuh dengan kuasa dan kekal. Dan akan memampukan kami untuk melakukan apa yang Kau firmankan dalam hidup kami. Yaitu menjadi berkat bagi sesama dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak buat firman Tuhan ini. Untuk itu Bapa, berkatilah kami semua yang sudah mendengar firman-Mu. Biarlah kami terus diingatkan. Kami perlu kekuatan dari Tuhan. Dalam kesempatan ini Bapa, kami mau berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang Tuhan tempatkan di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati gereja-gereja-Mu. Biarlah Tuhan campur tangan dalam pergumulan gereja-gereja-Mu, Tuhan. Tuhan Yesus campur tangan dalam pergumulan orang percaya. Agar gereja-Mu, jemaat-Mu atau orang percaya menjadi jemaat yang misioner, gereja yang misioner di tengah-tengah pergumulan hidup ini, Tuhan. Khusus gereja kami GPIB Mengamaseyang, Tuhan memberkati dengan seluruh penata layanan yang dilakukan baik oleh pelayan-pelayan firman dan sakramen, oleh majelis jemaat, pengurus dan pelayan pelkat, oleh komisi-komisi BPPJ, pegawai kantor, kostor dan satpam. Tuhan Yesus kiranya memberkati semua penata layanan itu berjalan dengan baik. Dan Tuhan Yesus dimuliakan. Berkati pula Tuhan pergumulan gereja-gereja Tuhan, khususnya GPIB dalam situasi sekarang ini bergumul karena pandemi COVID-19. Tuhan memberkati. Tuhan berkati pula Satgas GPIB yang telah dibentuk baik secara sinodal, mupel dan jemaat. Biarlah boleh bekerja dengan baik, menolong jemaat-jemaat Tuhan akibat dari COVID-19 ini. Tuhan tolong agar Satgas GPIB juga berfungsi dengan baik, ya Tuhan. Berdoa untuk pemerintah, ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pemerintah kami. Mampukan mereka untuk dapat melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka, ya Bapa, dalam memimpinkan bangsa negara kami, Indonesia. Tuhan memberkati usaha pemerintah untuk mengatasi COVID-19 ini, Tuhan. Mengatasi penyebaran virus corona. Tuhan Yesus kiranya memberkati.
apapun yang menjadi keputusan pemerintah, mampukan segenap masyarakat untuk melakukannya dengan penuh kesadaran, sehingga maksud dari pemerintah untuk mengatasi penyebaran virus corona itu boleh berhasil dengan baik. Terima kasih Bapak, berkati tim medis dan relawan agar mereka juga diberi kekuatan dan kesehatan, mereka juga tidak terinfeksi oleh virus corona. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa juga pada kesempatan ini Tuhan untuk negara-negara yang berusaha membuat vaksin untuk mengatasi penyebaran virus corona ini. Tuhan Yesus juga memberkati ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya usaha mereka pun tidak sia-sia karena Tuhan memberkatinya. Berdoa juga untuk orang-orang percaya, ya Tuhan, dalam kehidupan mereka biarlah situasi ini tidak membuat mereka putus asa, tapi tetap berpengharapan kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Juga pada kesempatan ini Bapa, kami mau berdoa untuk rencana gereja kami GPIB Mengamaseang akan mengadakan pemilihan pelkat, pengurus-pengurus dan pelayan pelkat pada tanggal 8 ya Tuhan. Ya, pelkat PA, PT, Gerakan Pemuda, PKB, PKP dan PKLU. Tuhan berkati semuanya. Rencana ini tanggal 8 ini boleh berjalan dengan baik dan terpilihlah ya Tuhan pengurus-pengurus pelkat di tengah-tengah jemaat GPIB Mengamaseang. Bapa, terima kasih. Kami percayakan Tuhan tim yang bekerja keras untuk terlaksananya pemilihan ini. Tuhan Yesus memberkati mereka. Pribadi lepas pribadi, beri kekuatan kesehatan bagi tim pelaksana pemilihan pengurus dan pelayan pelkat ya Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa untuk kami semua yang terlibat dalam ibadah ini Tuhan, dalam kiranya Engkau memberkati kiranya baik tim multimedia dan sound system, baik kami juga selaku majelis jemaat, juga organis, pemandu lagu. Tuhan berkati semua yang terlibat dalam ibadah ya, rumah tangga ini Tuhan. Biarlah hidup kami selalu kami untukkan buat kemuliaan nama Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, inilah doa kami. Berkati kami semua Tuhan di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Ampuni kami juga jika ada hal yang kami lakukan yang tidak berkenan padamu Tuhan. Ampuni kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami naikkan doa ini kepada Bapa dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri. Kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama-sama. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskan, ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat kami, berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari dalam damai sejahtera Tuhan, dan jadilah pelaku firman di sepanjang hidupmu. Hidup
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.